It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me, I've been broken before. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku, Puji Nurhayati. Di video kali ini aku mau sharing budgeting untuk bulan Desember tahun 2023. Tapi sebelumnya seperti biasa ya teman-teman, kita lihat dulu atau kita hitung dulu sisa budget yang bulan Oktober kemarin. Langsung aja aku cek ke binder keuangannya. Untuk budgeting bulan Desember ada beberapa yang dirubah ya teman-teman, tapi nggak terlalu banyak juga perubahannya. Dan ini untuk sisanya di belanja sayuran nggak ada ya, sama belanja bulanan juga habis. Ini ada juga dari sisa bayar listrik dan PDAM. Ini sisanya hanya Rp6.000 ya. Selanjutnya untuk WiFi dan pulsa juga habis ya teman-teman. Dan ini ada sisa dari uang jajan anak. Untuk sisanya ini hanya Rp20.000. Dan dari budget lain-lain ada sisanya juga. Ini aku lihat dulu, ternyata ini hanya Rp5.000 ya teman-teman. Aku cek lagi, takutnya ada yang ketinggalan sisa budgetnya, dan ternyata nggak ada ya, ini udah semua. Dihitung dulu untuk total sisa budgetnya. Ini ada 20.000, 25, 27, 29, dan ini 2.000, jadi 31.000 ya teman-teman. Untuk sisa bulan November Rp31.000. Ini aku catat dulu di buku, dan tinggal aku simpan aja ini uang sisanya ke dalam dompet seperti biasa ya teman-teman. Alhamdulillah ini dari bulan Mei aku masukin sisa budgetnya ke sini, jadi ini udah masuk ke bulan ke 7 ya aku nyimpen sisa budget setiap bulannya. Alhamdulillah, walaupun sisa budgetnya hanya sedikit-sedikit, tapi yang penting enggak over budget di tiap bulannya ya. Langsung aja aku simpan ke dalam dompetnya. Dan untuk teman-teman yang di vlog sebelumnya nanyain, ini perlengkapan untuk budgetingnya ada di dalam deskripsi box ya, link-linknya aku udah cantumin gitu. Dan alhamdulillah ini untuk sisa budgetnya udah beres. Sekarang tinggal lanjut aja ke budgeting bulan Desembernya. Untuk aku gajiannya suami itu akhir bulan ya teman-teman, jadi tanggal 1 itu udah bisa tayang budgetingnya. Oke teman-teman, seperti biasa ya untuk list 3 ini di privacy, jadi langsung aja ini menuju ke yang 7 listnya ya teman-teman. Untuk belanja sayuran ini aku rubah jadi Rp1.300.000 yang sebelumnya Rp1.200.000. Dan yang kedua ini belanja bulanan juga aku rubah, yang biasanya 1 juta jadi 1.200.000. Dan untuk listrik sama PDAM ini aku tetap ya teman-teman, jadi 350.000. Pokoknya nanti kalau yang berubah aku jelasinnya sambil masukin uang ke dalam binder keuangannya. Untuk WiFi dan pulsa ini seperti biasa ya 300.000. Untuk sekolah dan jajan anak juga masih tetap ya, ini di angka Rp1.400.000. Untuk pegangan suami juga ini masih tetap juga ya teman-teman, Rp1.000.000. Dan untuk lain-lain ini aku kurangi dari biasanya ya, jadi hanya 400.000 ya, biasanya 500.000.
karena kan ada yang ditambah ya yang tadi, jadinya aku sesuaikan. Dan ini langsung aja aku totalin untuk budget yang 7 ini ya. Ada berapa ya teman-teman, ini lagi aku hitung dulu. Dan ternyata total dari yang ketujuh list ini ada 5.950.000 rupiah. Jadi sedikit berbeda ya total budgetingnya dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan teman-teman langsung aja ini aku mau masukin uang-uangnya ke dalam binder keuangan. Dulu aku sebelum punya binder keuangan seperti ini suka pakai amplop ya teman-teman untuk misah-misahinnya. Tapi sekarang alhamdulillah ini udah punya binder keuangan yang lebih praktis gitu ya teman-teman. Dan ini yang pertama untuk belanja sayuran 1.300.000, biasanya 1,2 kan ya teman-teman. Ini aku tambah karena harga beras itu lagi naik, sama juga harga bumbu gitu ya, seperti cabai rawit, cabai-cabean pokoknya itu lagi pada naik. Jadi sama aku ditambahin 100.000 rupiah aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini cukup ya sampai 1 bulan nanti, karena kalau ditambah terlalu besar juga takutnya kurang nanti uangnya ya teman-teman. Jadi hanya aku tambahin 100.000 aja. Dan selanjutnya ini untuk belanja bulanan. Sebenarnya belanja bulanan kalau di bulan-bulan sebelumnya itu normalnya 1 juta ya, sama aku ditambah 1,2 karena ini ya teman-teman, habis alat-alat kosmetik aku. Jadi kemarin itu aku bawa uang 300.000 dan ini untuk kembaliannya ada 65.500 ya. Kemarin beli sekalian sama perlengkapan untuk anak juga, jadi totalnya 234.500 ya teman-teman untuk belanjaannya. Dan jadi ini untuk uang belanja bulanan tinggal nambahin 900.000 rupiah ya teman-teman. Untuk alat-alat kosmetik aku enggak beli tiap bulan ya teman-teman, jadi sehabisnya aja, kadang 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Jadinya di budgeting juga ditambahinnya enggak setiap bulan gitu. Nah ini sekarang baru beberapa kali ya aku tambahin untuk budget belanja bulanannya. Alhamdulillah untuk masalah kosmetik aku enggak terlalu boros ya, karena aku jarang-jarang keluar rumah gitu ya teman-teman. Paling di rumah juga dandannya dandan yang minimalis aja gitu, paling pakai bedak gitu ya teman-teman. Untuk lipstick juga aku hanya punya 2 jenis gitu ya, enggak terlalu banyak. Oke teman-teman, ini selanjutnya ke budgeting yang ketiga ya, ini listrik sama PDAM. Seperti biasa untuk listrik sama PDAM hanya 350.000. Ini udah budget yang lumayan hemat ya teman-teman, karena aku memang di rumahnya alat-alatnya masih kebanyakan manual ya, apalagi di dapur aku belum punya alat-alat yang serba listrik. Jadi alhamdulillah bayar listriknya juga enggak terlalu memakan budget yang besar ya, jadi masih di bawah 500.000 untuk listriknya. Biasanya malah ini budgetnya 300, tapi karena PDAM yang naik ya, jadi aku taikan 50.000 udah beberapa bulan ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini budget WiFi dan pulsa. Untuk WiFi dan pulsa ini tetap 300.000 rupiah juga ya, karena aku ngisi pulsanya hanya untuk manjangin masa aktif aja sih ya teman-teman. Jadi untuk sehari-hari di rumah udah pakai WiFi. Dan selanjutnya ini untuk jajan dan sekolah anak. Nah kalau ini untuk jajan memang agak besar ya teman-teman, karena anak kedua dan ketiga aku kan masih balita, jadi masih belum bisa terkontrol untuk jajannya. Beda sama anak pertama aku yang udah kelas 6, lebih mudah untuk mengatur jajannya ya teman-teman. Jadinya ini untuk 3 orang anak ya, budget 1.400.000 ini.
Untuk selanjutnya adalah budget dari pegangan suami ya. Untuk pegangan suami juga ini enggak ada yang berubah ya, tetap 1 juta ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau suami itu suka ada penghasilan tambahan sendiri ya, jadi alhamdulillah walaupun pegangannya cuma 1 juta tapi suka cukup ya sampai akhir bulan ya. Dan lanjut aja, ini untuk selanjutnya adalah budget lain-lain. Ini untuk budget lain-lain bulan ini sama aku hanya 400.000 ya teman-teman. Biasanya kan 500.000, sama aku dikurangi karena kan tadi di belanja sayuran sama di belanja bulanan udah aku tambahin, jadi biar enggak over budget ini aku kurangin aja di budget lain-lain ya, jadi 400.000 rupiah. Dan teman-teman sepertinya ini udah beres ya untuk masukin uangnya. Aku cek lagi satu persatu, takutnya ada yang terlewat. Dan sepertinya enggak ada ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi untuk budgeting yang 7 poin itu udah beres. Bismillah ya teman-teman, mudah-mudahan ini cukup untuk 1 bulan, insya Allah sih cukup ya. Nah teman-teman, ini untuk yang ketiga poin tadi yang di privacy, ini uangnya aku gunakan sama ini sisa barusan ya teman-teman. Jadi untuk total budget bulan ini maksimalnya ini aku 9.500.000 ya teman-teman. Yang paling besar itu bulan kemarin ya, hampir 10 juta gitu ya teman-teman untuk budgetnya. Alhamdulillah untuk bulan ini bisa berkurang. Dan langsung aja ini ke tabungan ya teman-teman. Untuk yang udah mengikuti aku sejak lama pastinya udah tahu banget sih ya, aku ini nabung di rumah, nabung harian. Dan ini pada tanggal 30 November ya, belum aku isi ya teman-teman untuk tabungannya. Jadi aku ini nabungnya minimal 10.000 per hari ya, jadi ini bisa lebih dari 10.000. Ini aku pakai lakban seperti ini biar aman, biar enggak hilang ya teman-teman. Udah aku jelasin di budgeting bulan lalu kenapa aku pakai lakban seperti ini untuk lebih detailnya. Dan aku mau masukin uang 20.000 ya untuk bulan ini, karena memang kan ini celengan minimalnya 10.000, jadi bisa 20.000 ataupun bisa lebih juga ya, mau sampai 100.000 per hari juga bisa ya teman-teman. Dan ini jangan lupa ditutup lagi ya teman-teman, ini biar benar-benar aman aja gitu ya. Dan jangan sampai lupa ya teman-teman, setelah ngemasukin uang ke dalam celengan ini dicakra dulu tanggalnya sesuai dengan tanggal yang sekarang yang pas diisinya, jadi biar nggak ada yang kelewat nanti ya. Sekian dulu ya teman-teman untuk sharing budgetingku bulan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.